Shalom teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kalau pagi hari ini teman-teman bisa nonton video YouTube lagi, dan sebentar seperti biasa kita akan mendengarkan renungan pagi. Namun sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur berterima kasih ya Tuhan jika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bangun lagi setelah semalam kami boleh beristirahat. Puji Tuhan Kau izinkan kami bangun, dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kiranya Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Ya Tuhan, telinga hati kami mau serahkan kepadamu. Biarlah kami boleh mendengarkannya dengan saksama, sehingga kami boleh menerima apa yang Kau maksudkan, supaya bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini aku mau ngucapin dulu selamat buat teman-teman. Selama setahun ke belakang teman-teman udah berusaha berjuang, belajar mati-matian dan bisa make a friend dengan teman-teman yang baru. Dan congrats juga karena teman-teman udah naik kelas dan masuk ke kelas baru. Yeay. Dan baru aja kemarin kita udah dibagi kelas baru kan ya. Dan kemarin itu aku juga banyak dengar keluhan-keluhan atau sambatan-sambatan dari teman-teman. Ada yang khawatir karena di kelas barunya dia nggak ada teman, maksudnya kayak nggak ada teman yang bener-bener dia kenal gitu. Dan rata-rata teman-teman yang baru ini kayak mungkin terkesan asing lah ya, karena jarang juga mungkin komunikasi dengan lintas kelas gitu kan ya. Nah teman-teman, di kelas yang baru ini tentu ada situasi kondisi yang baru yang akan kita hadapi, dan gak jarang juga teman-teman khawatir gimana ya nanti berbaurnya sama teman-teman, terus gimana nanti kenalannya, dan bingung aja gitu cara komunikasi sama teman-teman, kayak takut kesulitan gitu kan untuk make a friend dengan teman-teman di kelas yang baru. Dan kadang juga sebenarnya dari diri kita udah ada inisiatif untuk kenalan dengan teman-teman baru, tapi kayak masih ragu aja gitu, kayak kenalan nggak ya gitu kan. Terutama kayak kaum introvert kali ya, atau gimana, pasti ya itu tadi khawatir kalau nggak ada teman selama nanti dia ada di kelas baru. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau itu tuh salah satu cara Tuhan untuk buat ngembangin diri kita, buat istilahnya menguji diri kita supaya kita itu mau keluar dari zona nyaman yang sudah kita bentuk selama setahun yang lalu. Kok kita setahun lalu udah nyaman sama teman-teman kelas, udah ada teman yang bisa diajak ngobrol. Nah teman-teman, di situasi yang baru ini kita ditantang lagi untuk buat nge-open diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita selama setahun yang lalu. Nah teman-teman, sesuatu yang baru itu tadi bisa jadi tantangan buat masing-masing kita. Kayak kita dikejutkan dengan kelas yang baru, kita tersurprise gitu. Dan di kehidupan ini kan pasti ya itu tadi bakalan ada surprise, ada kejutan yang bikin kita itu berpikir, dan gak jarang juga kita bakalan ragu gitu loh. Kayak apakah aku bisa melewatinya? Kayak kita tuh ragu. Dan sebenarnya salah nggak sih kalau kita ngerasa ragu dan khawatir kayak kondisi tadi kita dengan teman-teman yang baru gitu. Sebenarnya ragu dan khawatir itu nggak salah ya teman-teman. Justru itu menjadi warning atau peringatan awal supaya kita waspada gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika keraguan dan kekhawatiran itu malah mengurung diri kita dan membuat kita terus-terusan di dalam kondisi itu yang istilahnya menghalangi kita untuk keluar dari zona nyaman yang sudah kita bangun selama setahun ke belakang itu. Nah, teman-teman, di tengah-tengah keraguan kita, kekhawatiran kita, terutama dalam menghadapi situasi yang baru, dan tentunya juga kalau di konteks ini kayak menghadapi orang-orang yang baru, kita coba ingat lagi renungan-renungan yang sudah sering kita dengerin juga, yang sering mengingatkan kita kalau kita itu
punya Tuhan gitu. Nah, daripada kita mikir gimana nanti kita menghadapi situasi yang baru, kenapa kita kayak gak ngubah mindset kita atau cara pikir kita kalau situasi yang baru itu udah merupakan salah satu cara Tuhan gitu, udah salah satu bagian dari pengaturannya Tuhan buat kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita yang lalu. Nah, Tuhan rencanakan kita untuk menghadapi situasi yang baru buat membentuk kita, mendorong kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Dan teman-teman, di situasi dan kondisi yang baru ini yang kita hadapi saat ini, yang mana tentunya juga dengan orang-orang yang baru ya, itu tuh bisa jadi kesempatan bagi kita untuk jadi garam dan terang sesuai apa yang Tuhan firmankan dan mengimplementasikan firman Tuhan di lingkungan yang baru itu. Dan teman-teman, di situasi dan kondisi yang baru itu bisa jadi kesempatan buat kita untuk memancarkan kalau ini loh yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita, dan kita bisa menghadirkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita di lingkungan baru itu. Atau mungkin gak usah jauh-jauh deh, mungkin rencana Tuhan, maksud Tuhan untuk menempatkan kita di situasi kondisi yang baru itu karena Tuhan mau pertemukan kita dengan orang-orang baru yang bisa aja orang-orang itu tuh bantu kita buat lebih berkembang, buat lebih mengenal Tuhan, dan melalui orang-orang itu Tuhan bisa nyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian. Jadi teman-teman, di tahun pelajaran yang baru ini dengan teman-teman kelas yang baru juga, mungkin di awal kayak kita sering mikir kemungkinan-kemungkinan ke depannya, dan gak jarang juga bahkan cenderung sering ya kita memikirkan kemungkinannya yang buruk. Sebenarnya itu gak salah, seperti yang aku bilang tadi, itu bisa jadi peringatan awal supaya kita tetap waspada dan gak sampai terjun ke kemungkinan terburuk tersebut. Nah, tapi teman-teman, apa salahnya sih kita coba buat mikirin skenarionya Tuhan, apa maksud Tuhan untuk menempatkan kita di lingkungan itu. Dan pastinya skenario Tuhan, ketika kita tahu rencana Tuhan untuk tempatkan kita di situ, pasti kita bakalan lega. Oh, ternyata ini loh pengennya Tuhan, tempatkan aku di tempat ini. Nah, seperti ayat Alkitab yang udah sering juga kita dengerin di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi teman-teman, yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan untuk kasih kita hari depan yang penuh harapan. Dengan cara apapun Tuhan melakukannya, kita gak perlu terus-terusan khawatir. Yang penting kita udah punya pegangan ayat ini, karena di situ juga udah jelas bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk diri kita. So teman-teman, gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu dibawa gimana-gimana untuk setahun ke depan, terutama yang buat kelas 12. Jadi tetap enjoy aja, tetap ngeflow, tetap berjalan bersama Tuhan tentunya. Dan yang pasti Tuhan bakalan kasih rencana terbaik untuk kita. Kalaupun itu di awal-awal kita ngerasa Tuhan kok gini sih, kadang kita juga mempertanyakan bahkan meragukan kuasa Tuhan. Tapi ingat teman-teman, kuasa Tuhan itu benar-benar nyata, dan yang perlu kita ketahui adalah tetap berpegang terus pada Tuhan. Oke? Jadi itu teman-teman perenungan bagi teman-teman, dan khususnya secara pribadi untuk aku, supaya kita sekalian tetap bisa sukacita menjalani dan memulai kegiatan pembelajaran yang baru ini, yang sebentar lagi akan full day juga kemungkinan. Tapi kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia di kelas baru kita. Oke guys, jadi itu aja renungan pagi hari ini. Mari kita sama-sama
Satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau ada kesempatan bagi kami untuk memulai kondisi baru kami, di mana kami bertemu teman-teman yang baru dari kelas-kelas lain, dan selama setahun ke depan ini ya Tuhan, kami akan berjuang bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, biarlah setiap kami dengan teman-teman baru di kelas kami boleh bersama-sama berjuang, kami boleh bersama-sama Engkau kuatkan, Engkau mampukan untuk menjalani kegiatan belajar selama setahun ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan melancarkan setiap apapun yang akan kami hadapi. Engkau akan bantu kami untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kami, dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan nyata di tengah-tengah sekolah kami. Biarlah setiap kami boleh semakin menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia di kondisi dan situasi yang baru ini. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang baru kelas 10 selama kegiatan MPLS ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka boleh semakin hari semakin yakin untuk bisa memancarkan kasih-Mu di sekolahnya yang baru di SMA Negeri 13 Surabaya ini. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.